Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keunguan, warna yang biasanya akan membuat Alina Maheswari merasa damai. Namun, kedamaian adalah kemewahan yang sudah lama tidak ia rasakan. Duduk di dalam mobilnya yang terparkir di seberang gedung perkantoran megah, Gedung Maheswari, ironisnya, ia merasakan rongga hampa di dadanya semakin melebar, menggerogoti sisa-sisa kehangatan yang pernah ada. Sudah 2 jam ia menunggu, dengan jantung yang berdebar tak karuan, seolah sedang menantikan vonis mati. Pernikahannya dengan Bramantio Wicaksono, atau Bram, yang telah berjalan selama 8 tahun, kini terasa seperti sebuah rumah besar yang megah namun keropos di setiap sudutnya. Alina, sebagai pewaris tunggal Maheswari Group, sebuah konglomerasi raksasa yang dibangun oleh almarhum ayahnya, telah dengan sengaja menanggalkan identitasnya. Di mata dunia, terutama di mata suaminya sendiri, ia hanyalah Alina, seorang istri rumah tangga biasa yang mendedikasikan hidupnya untuk mendukung karir suaminya. Ia menyerahkan operasional perusahaan kepada Dewan Direksi yang dipimpin oleh Pak Tirtayasa, orang kepercayaan ayahnya, dan memilih untuk menjadi bayang-bayang. Sebuah keputusan yang ia ambil atas nama cinta, sebuah pengorbanan yang ia pikir akan membangun fondasi keluarga yang kokoh. Bram bekerja sebagai manajer pemasaran tingkat menengah di salah satu anak perusahaan Maheswari Group. Tentu saja, ia tidak pernah tahu bahwa wanita yang setiap pagi ia tinggalkan di rumah dengan ciuman hambar di kening adalah pemilik sesungguhnya dari gedung tempat ia mengais rezeki. Bagi Bram, istrinya adalah wanita yang sederhana, sedikit naif, dan sepenuhnya bergantung padanya. Sebuah kepuasan tersendiri bagi egonya. Namun, beberapa bulan terakhir, topeng itu mulai retak. Bram sering pulang larut dengan alasan rapat yang tak pernah ada dalam agenda perusahaan yang bisa diakses Alina secara rahasia. Aroma parfum wanita yang asing menempel di kemejanya, bukan aroma parfum sekretarisnya yang sudah tua. Percakapan telepon yang dilakukan dengan berbisik di balkon. Dan yang paling menyakitkan, tatapan matanya yang kosong saat memandang Alina, seolah ia sedang menatap perabotan usang yang ingin segera diganti. Kecurigaan yang selama ini ia coba tepis dengan ribuan alasan, akhirnya memuncak hari ini. Sebuah tagihan kartu kredit atas nama Bram, kartu tambahan dari rekening pribadi Alina yang ia berikan sebagai hadiah, menunjukkan transaksi pembelian sebuah kalung berlian mahal di butik perhiasan ternama. Kalung itu jelas bukan untuknya. Ulang tahunnya sudah lewat, dan hari jadi pernikahan mereka bahkan tidak diingat oleh Bram. Maka disinilah ia, menelan ludah yang terasa pahit, menunggu untuk menyaksikan pengkhianatan itu dengan mata kepalanya sendiri. Benar saja, pukul 5 sore, sosok Bram keluar dari lobi gedung. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang wanita muda berpenampilan mencolok dengan gaun ketat berwarna merah berjalan dengan lengannya melingkar mesra di lengan Bram. Wanita itu adalah Rania, seorang staf baru di tim Bram yang fotonya pernah Alina lihat sekilas di majalah internal perusahaan. Mereka tertawa bersama, tawa renyah penuh kemesraan yang sudah lama tidak Bram berikan untuknya. Dada Alina terasa seperti diremas. Udara di dalam mobil terasa menipis, menyesakkan paru-parunya. Mereka berjalan menuju kafe mewah di seberang jalan, kafe yang sama tempat Bram pertama kali melamarnya, menjanjikan dunia dan segala isinya. Dengan tangan gemetar, Alina mematikan mesin mobil. Ia harus mengakhiri ini. Ia harus melihat kebenaran, sepahit apapun itu. Ia merapikan blusnya yang sederhana, menyisir rambutnya dengan jari, dan menarik napas dalam-dalam. Setiap langkah yang ia ambil menuju kafe itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia bisa merasakan tatapan beberapa karyawan yang mengenalinya sebagai istri Pak Bram. Tatapan kasihan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Pintu kafe terbuka, denting bel kecil di atasnya terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. Di sana, di meja sudut dekat jendela, Bram dan Rania duduk berhadapan. Bram sedang memasangkan kalung berlian itu ke leher jenjang Rania. Rania tertawa manja, menyentuh pipi Bram dengan jemari lentiknya. Pemandangan itu adalah belati yang menancap tepat di jantung Alina. Waktu seolah berhenti. Suara percakapan orang-orang di sekelilingnya meredup. Yang ada hanyalah 3 orang dalam drama bisu yang menyakitkan. Alina berjalan perlahan, tenaganya seolah terkuras habis, namun matanya menatap lurus ke arah mereka. Bram, suaranya keluar lebih serak dari yang ia duga.
Bram dan Rania menoleh kaget. Wajah Bram langsung pucat pasi, sementara Rania, setelah keterkejutan sesaat, justru memasang senyum tipis yang penuh kemenangan. Alina, kamu ngapain di sini? Tanya Bram, kegugupannya kentara. Ia buru-buru menarik tangannya dari Rania. Alina tidak menjawab. Matanya terpaku pada kalung yang berkilauan di leher Rania. Kalung yang dibeli dengan uangnya. Bagus kalungnya, ucap Alina, suaranya dingin dan datar. Pasti mahal. Rania terkekeh pelan, sengaja memamerkan lehernya. Tentu saja mahal. Mas Bram bilang, aku pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak seperti, ya, kau tahu, barang usang di rumah. Hinaan itu terasa seperti tamparan. Tapi Alina menahannya. Ia menatap suaminya, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Jadi ini alasanmu, Bram? Rapat sampai larut malam? Perjalanan dinas yang mendadak? Semua demi dia? Bram bangkit berdiri, wajahnya memerah karena malu dan marah. Jaga bicaramu, Alina. Jangan buat keributan di sini, bisiknya dengan geram, matanya melirik ke sekeliling. Beberapa pasang mata memang mulai memperhatikan mereka. Keributan? Alina tertawa getir. Kamu yang membawa keributan ini ke dalam hidupku, Bram. Kamu yang menghancurkan rumah kita? Kamu berselingkuh di belakangku, menggunakan uangku untuk membiayai perempuan ini. Uangmu? Bram mendengus. Jangan naif, Alina. Aku yang bekerja keras banting tulang. Kamu hanya duduk manis di rumah. Wajar jika aku menikmati hasil jerih payahku. Itu adalah puncaknya. Kebohongan yang begitu telak. Pria yang karirnya ia bangun secara diam-diam dari belakang, pria yang setiap proyek besarnya adalah hasil lobi tak terlihat dari Alina kepada Dewan Direksi, kini mengklaim semuanya sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Jerih payahmu? Ulang Alina, nadanya meninggi. Kamu bahkan tidak akan bisa membayar sewa apartemenmu jika bukan karena aku. Kamu pikir jabatanmu itu kamu dapatkan karena kemampuanmu? Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Alina. Tangan Bram, tangan yang dulu membelai rambutnya, kini meninggalkan bekas merah yang perih dan panas. Seluruh kafe hening seketika. Suara denting sendok yang jatuh ke lantai terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian yang tiba-tiba. Alina tertegun, lebih karena keterkejutan daripada rasa sakit. Matanya menatap Bram, tidak percaya. Di depannya, suaminya berdiri dengan napas terengah-engah, matanya memancarkan amarah dan kebencian. Dan kemudian, di tengah keheningan yang menyakitkan itu, terdengar suara tawa. Tawa yang renyah, nyaring, dan penuh kemenangan. Rania tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja menyaksikan lelucon terbaik di dunia. Ia memegangi perutnya, air mata keluar dari sudut matanya karena terlalu geli. Ya Tuhan, Bram, kamu benar-benar hebat, katanya di sela tawa. Akhirnya ada yang memberinya pelajaran. Lihat wajahnya, wanita menyedihkan ini pantas mendapatkannya. Tawa Rania adalah garam yang ditaburkan di atas luka menganga di hati Alina. Tawa itu menghancurkan sisa-sisa cinta, sisa-sisa harapan, dan sisa-sisa belas kasihan yang mungkin masih ada. Tamparan Bram menyakitkan fisiknya, tetapi tawa Rania membunuh jiwanya. Alina tidak menangis. Air matanya seolah membeku di sumbernya. Ia hanya menatap kedua orang di depannya. Bram yang kini tampak sedikit menyesal namun terlalu angkuh untuk mengakuinya, dan Rania yang masih menyeringai puas. Perlahan, Alina menyentuh pipinya yang panas. Rasa perih itu menjalar, bukan hanya di kulitnya, tetapi juga ke seluruh sistem sarafnya, membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Sesuatu yang dingin, keras, dan tanpa ampun. Sosok Alina Maheswari, sang pewaris, sang pemilik, yang selama ini ia sembunyikan, kini bangkit dari tidurnya. Ia menatap Bram dengan tatapan yang belum pernah Bram lihat sebelumnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang istri yang terluka, melainkan tatapan seorang CEO yang sedang melihat aset yang gagal, sebuah investasi yang merugi dan harus segera dilikuidasi. Kamu akan menyesali ini, Bram, bisik Alina, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang menusuk tulang. Bram mendengus, mencoba mempertahankan harga dirinya. Ancaman kosong. Kamu mau apa? Mengadu pada siapa?
Kamu tidak punya siapa-siapa, Alina. Alina tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Kita lihat saja besok. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Ia berjalan dengan punggung tegak, tidak menoleh sedikit pun ke belakang, mengabaikan bisik-bisik dan tatapan orang-orang. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar tawa Rania yang meremehkan. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka menikmati kemenangan sesaat ini. Karena Alina tahu, esok hari, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Hari penghakiman akan tiba. Ia akan memastikan nasib mereka tidak hanya hancur, tetapi luluh lantak hingga tak bersisa. Malam ini, seorang istri telah mati. Besok pagi, seorang ratu akan mengambil kembali tahtanya. Dan neraka akan terasa seperti taman bermain dibandingkan dengan apa yang akan ia timpakan kepada mereka. Bab 2, Fajar Sang Ratu. Malam itu, Alina tidak tidur. Istana megah mereka yang biasanya terasa hangat kini menjadi penjara yang dingin dan sunyi. Ia tidak menyentuh makan malam, tidak juga meneteskan air mata. Air mata adalah untuk mereka yang masih memiliki harapan atau kesedihan. Malam itu, Alina hanya memiliki satu hal, kemarahan yang membeku menjadi sebuah rencana yang presisi dan tanpa ampun. Ia duduk di ruang kerjanya, sebuah ruangan tersembunyi di balik perpustakaan yang tidak pernah Bram ketahui, menatap layar laptopnya. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang menakutkan. Ia membuka semua file terenkripsi Maheswari Group, mengakses data karyawan, laporan keuangan, dan audit internal. Selama bertahun-tahun ia hanya mengawasi dari jauh, mempercayai laporan Pak Tirtayasa. Malam ini, ia menyelam langsung ke jantung kerajaannya. Pukul 1 pagi, ia menemukan apa yang ia cari. Laporan audit internal beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya kejanggalan di Departemen Pemasaran yang dipimpin Bram. Ada penggelembungan dana pada beberapa proyek promosi, klaim perjalanan dinas fiktif, dan pembayaran kepada vendor-vendor siluman. Jumlahnya tidak fantastis, tetapi polanya jelas, sebuah korupsi kecil-kecilan yang sistematis. Bram tidak hanya mengkhianatinya sebagai suami, tetapi juga merampok perusahaannya sendiri. Dan Rania, yang baru beberapa bulan bekerja, namanya tercantum dalam beberapa laporan perjalanan dinas fiktif tersebut sebagai peserta. Mereka bersekongkol. Alina tersenyum dingin. Ini lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya akan memecat mereka karena perselingkuhan, itu terlalu pribadi dan tidak elegan. Ia akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling profesional dan paling memalukan. Pukul 2 pagi, sebuah email terkirim dari alamat email pribadinya yang sangat rahasia ke alamat email pribadi Pak Tirtayasa. Subjeknya singkat, darurat. Rapat Dewan Direksi besok pukul 9 pagi. Agenda, pembersihan internal. Di dalam email itu, ia melampirkan semua bukti yang ia temukan dan memberikan instruksi yang sangat jelas dan terperinci. Pukul 3 pagi, ia menghubungi pengacara pribadinya, menginstruksikan untuk segera memproses gugatan cerai dengan tuntutan penuh atas semua aset bersama, mengingat sumber dana sepenuhnya berasal darinya. Ia juga meminta pengacaranya untuk menyiapkan gugatan perdata terpisah terhadap Bramantio Wicaksono dan Rania Adelia atas kasus penggelapan dana perusahaan. Pukul 4 pagi, ia menelepon manajer banknya, meminta pemblokiran segera atas semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio Wicaksono. Akses keuangan suaminya kini resmi terputus. Pukul 5 pagi, saat adzan subuh mulai berkumandang, Alina selesai. Ia berdiri dan berjalan menuju lemari pakaian raksasanya. Ia melewati deretan gaun-gaun sederhana dan blus katun yang biasa ia kenakan sebagai Nyonya Bramantio. Tangannya mendorong semua itu ke samping, membuka sebuah kompartemen tersembunyi di bagian belakang. Di dalamnya, tergantung koleksi pakaian yang berbeda, setelan kerja dari desainer ternama, power suit berwarna hitam pekat, biru tua, dan abu-abu arang. Pakaian seorang ratu. Ia memilih setelan berwarna merah marun yang tajam, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna krem. Ia menata rambutnya dengan sanggul yang rapi dan elegan, memoles wajahnya dengan riasan yang tegas namun berkelas. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Alina yang rapuh dan terluka kemarin sore. Yang ada di cermin adalah Alina Maheswari, CEO dan pemilik Maheswari Group. Wanita yang siap berperang.
Bram pulang menjelang fajar, mabuk dan berantakan. Ia terkejut melihat Alina sudah rapi dan tampak begitu berbeda. "Mau kemana kamu pagi-pagi begini?" tanyanya dengan suara serak, masih menyimpan arogansi sisa semalam. Alina menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan dingin. "Bukan urusanmu lagi." Ia berjalan melewatinya begitu saja, aroma parfumnya yang mahal dan berkelas terasa begitu asing bagi Bram. Ia mengambil kunci mobil sport yang sudah lama tidak ia sentuh dan berjalan ke garasi, meninggalkan Bram yang termangu kebingungan. Tepat pukul 8.45 pagi, Alina tiba di gedung Maheswari. Ia tidak masuk melalui lobi utama, melainkan melalui akses VVIP di basement yang langsung menuju lift pribadi ke lantai 50, lantai khusus Dewan Direksi dan Pemilik. Kedatangannya disambut oleh Pak Tirtayasa yang sudah menunggu dengan wajah tegang. "Nona Alina, semua sudah saya siapkan sesuai instruksi," kata pria tua itu dengan hormat. "Bagus, Pak Tirta. Pastikan tim keamanan siap. Panggil Bramantio Wicaksono dan Rania Adelia dari Departemen Pemasaran ke ruang rapat Dewan sekarang. Katakan ada audit mendadak yang harus mereka hadiri. Jangan beri mereka kesempatan untuk berkomunikasi satu sama lain atau dengan siapapun." "Baik, Nona." Di lantai 25, Bram sedang menikmati kopinya dengan santai. Ia merasa sedikit bersalah soal tamparan kemarin, tapi egonya mengatakan Alina pantas mendapatkannya. Ia sedang membual kepada rekan-rekannya tentang sebuah proyek yang sukses. Ia menangkan ketika telepon di mejanya berdering. Panggilan dari sekretaris Dewan Direksi. Di sisi lain departemen, Rania sedang memoles kukunya sambil tersenyum puas. Ia merasa menang. Ia berhasil membuat Bram menampar istri tuanya di depan umum. Sebentar lagi, Bram pasti akan menceraikan wanita membosankan itu dan menikahinya. Ia sedang melamunkan kehidupan mewah ketika teleponnya juga berdering. Panggilan yang sama. Dengan perasaan bingung dan sedikit cemas, keduanya berjalan menuju lift yang akan membawa mereka ke lantai 50. Lantai terlarang yang hanya bisa diinjak oleh para petinggi. Mereka bertemu di depan lift, saling bertukar pandang penuh tanya. "Ada apa ini? Kenapa kita dipanggil ke lantai dewan?" bisik Rania cemas. "Aku tidak tahu. Mungkin aku akan dapat promosi." Bram mencoba terdengar percaya diri, menenangkan Rania dan dirinya sendiri. "Mereka akhirnya melihat potensiku." Rania tersenyum lega. Tentu saja. Bramnya memang hebat. Pintu ruang rapat dewan yang besar dan megah terbuka. Di dalamnya, seluruh jajaran direksi sudah duduk mengelilingi meja panjang dari kayu mahoni. Wajah mereka semua tampak serius dan dingin. Di ujung meja, di kursi utama yang biasanya kosong, duduk seorang wanita dengan punggung menghadap mereka, menatap jendela raksasa yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Bram dan Rania masuk dengan ragu. Suasana di ruangan itu terasa begitu berat dan mengintimidasi. "Silakan duduk," suara Pak Tirtayasa memecah keheningan. Mereka duduk di dua kursi yang telah disiapkan di tengah ruangan, berhadapan langsung dengan meja dewan, seperti pesakitan yang akan diadili. "Bapak Bramantio, Ibu Rania, terima kasih atas kehadirannya," lanjut Pak Tirtayasa dengan nada formal. "Dewan memanggil Anda berdua terkait hasil audit internal mendesak." Jantung Bram mulai berdebar kencang. "Audit? Secepat ini?" "Sebelum kita mulai," kata Pak Tirtayasa, "perkenankan saya memperkenalkan pimpinan tertinggi kita, yang hari ini secara khusus hadir untuk memimpin rapat ini." Wanita di kursi utama itu perlahan memutar kursinya. Waktu seolah berhenti bagi Bram dan Rania. Dunia mereka seakan terbalik dan hancur berkeping-keping dalam 1 detik. Wajah yang menatap mereka dengan mata sedingin es, dengan senyum tipis yang penuh kuasa, adalah wajah yang sangat mereka kenal. Wajah itu adalah wajah Alina, istri yang ditampar Bram kemarin. Wanita membosankan yang ditertawakan oleh Rania. "Selamat pagi, Bramantio, Rania," sapa Alina Maheswari, suaranya menggema di ruangan yang senyap. Kejutan. Rahang Bram jatuh terbuka. Kakinya lemas seolah tak bertulang. Rania mematung, wajahnya yang tadi pagi penuh kemenangan kini pucat seperti mayat. Tawa kemenangannya kemarin sore kini terasa seperti jerat yang mencekik lehernya. Mereka akhirnya sadar, mereka tidak hanya menampar dan menertawakan seorang istri.
Mereka baru saja menyatakan perang terhadap ratu dari kerajaan tempat mereka bernaung. Dan penghakiman baru saja akan dimulai. Keheningan yang menyelimuti ruang rapat Dewan Direksi di lantai 50 itu begitu pekat, seolah mampu meredam detak jantung. Bagi Bram dan Rania, keheningan itu lebih memekakkan telinga daripada suara badai. Udara yang dipenuhi aroma kopi mahal dan kayu cedar kini terasa menyesakkan, mencuri oksigen dari paru-paru mereka. Wajah Alina, yang kemarin sore mereka pandang dengan hinaan dan rasa superior, kini menjadi pusat gravitasi di ruangan itu. Setiap direktur yang duduk di meja mahoni raksasa itu menatapnya dengan campuran rasa hormat dan gentar yang baru. Mereka mengenal Alina Maheswari sebagai putri pendiam dari almarhum pimpinan mereka, seorang pewaris yang memilih menyingkir. Hari ini, mereka melihat darah sang pendiri mengalir kental dalam dirinya. Mereka melihat seorang ratu yang telah kembali untuk mengklaim tahtanya. Bram adalah yang pertama kali pulih dari kelumpuhan total. Otaknya yang panik berusaha keras merangkai kepingan-kepingan realitas yang baru dan mengerikan ini. Alina, istrinya yang sederhana, yang pengetahuannya seolah terbatas pada resep masakan dan jadwal arisan, adalah pemilik mutlak dari semua ini. Rumah mewah mereka bukan hasil jerih payahnya, melainkan salah satu aset kecil milik Alina. Mobil yang ia kendarai dengan bangga, gajinya setiap bulan, bahkan jabatan yang ia sombongkan, semuanya adalah pemberian dari wanita yang telah ia hianati dengan begitu kejam. Tamparan kemarin sore kembali terngiang di benaknya, namun kali ini bukan lagi sebagai tindakan dominasi seorang suami, melainkan sebagai sebuah tindakan bunuh diri yang paling bodoh. Ia tidak hanya menampar istrinya, ia telah menampar Maheswari Group itu sendiri. Alina, sayang? Kata-kata itu keluar dari mulut Bram dengan suara bergetar, sebuah refleks putus asa dari kebiasaan bertahun-tahun. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Sebelum ia bisa melanjutkan, Alina mengangkat satu tangannya. Gerakan kecil itu memiliki otoritas absolut, seketika membungkam Bram. Di ruangan ini, dan mulai detik ini, nama saya adalah Ibu Maheswari untuk Anda, Tuan Wicaksono, ujar Alina, suaranya dingin, jernih, dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Ia tidak menatap Bram, melainkan mengedarkan pandangannya ke seluruh dewan. Bapak dan Ibu Dewan Direksi, lanjutnya dengan nada formal. Seperti yang telah saya informasikan melalui email subuh tadi, agenda kita hari ini adalah menindaklanjuti temuan audit internal mengenai penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana di dalam Departemen Pemasaran. Alina mengangguk ke arah Pak Tirtayasa. Pria tua itu segera menekan sebuah tombol di meja. Layar raksasa yang tersembunyi di dinding di belakang Alina menyala, menampilkan sebuah dokumen spreadsheet yang rumit. Tuan Wicaksono, Alina kini menatap lurus ke arah suaminya, tatapannya setajam pisau bedah. Anda menjabat sebagai manajer pemasaran selama 3 tahun terakhir. Bisakah Anda jelaskan kepada kami mengenai anggaran untuk acara, marketing gala, kuartal lalu? Menurut laporan Anda, total biayanya adalah 850 juta rupiah. Layar berganti, menampilkan salinan digital dari proposal anggaran yang ditandatangani oleh Bram. Bram menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu acara yang sangat sukses, Bu. Kami berhasil mendapatkan beberapa klien besar dari sana. Saya tidak bertanya mengenai hasilnya, potong Alina. Saya bertanya mengenai anggarannya. Layar kembali berganti, kini menampilkan perbandingan berdampingan. Di satu sisi adalah laporan Bram, di sisi lain adalah tagihan asli dari setiap vendor yang terlibat, hotel, catering, percetakan, artis pengisi acara. Total biaya sesungguhnya 550 juta rupiah. Ada selisih sebesar 300 juta rupiah. Uang itu, Tuan Wicaksono, pergi kemana? Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju pada Bram. Wajahnya pucat pasi. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Alina tidak menunggunya. Ia beralih ke target berikutnya. Nona Adelia. Rania, yang sejak tadi menunduk dan gemetar, tersentak kaget saat namanya dipanggil. Ia mengangkat wajahnya yang sudah basah oleh air mata ketakutan. Nama Anda tercantum sebagai peserta dalam laporan perjalanan dinas untuk seminar pemasaran digital di Bali, tanggal 15 hingga 17 bulan lalu.
Anggaran yang dicairkan untuk Anda adalah 25 juta rupiah, kata Alina, sementara di layar kini terpampang laporan perjalanan dinas lengkap dengan tiket pesawat dan reservasi hotel atas nama Rania. Tolong ceritakan kepada Dewan, apa saja ilmu berharga yang Anda dapatkan dari seminar tersebut. Rania membeku. Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan maut. Karena ini sangat menarik, lanjut Alina, nadanya sinis. Menurut data absensi dari HRD, pada tanggal yang sama, Anda tercatat mengambil cuti sakit selama 3 hari dengan surat dokter. Dan menurut data dari maskapai serta hotel, tiket dan kamar atas nama Anda dibatalkan 3 hari sebelum keberangkatan dengan pengembalian dana penuh. Alina menatap Rania lekat-lekat. Jadi, saya bertanya sekali lagi, Nona Adelia, kemana perginya 25 juta rupiah itu? Mungkin uang itu Anda gunakan untuk membeli kalung yang sangat indah yang Anda kenakan kemarin. Rania terkesiap, tangannya secara refleks menyentuh lehernya yang kini terasa telanjang, meskipun ia tidak mengenakan kalung itu hari ini. Ia menatap Bram, memohon pertolongan, tetapi pria itu juga sedang tenggelam di kapalnya sendiri. Melihat Bram diam 1000 bahasa, Rania mengambil satu-satunya jalan yang ia pikir bisa menyelamatkannya, mengorbankan sekutunya. Ibu Maheswari, saya mohon ampun, isaknya, tiba-tiba bersimpuh di lantai. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya staf baru, Bu. Saya hanya menuruti semua perintah Pak Bram. Beliau yang menyuruh saya menandatangani semua dokumen itu. Beliau yang mengancam akan memecat saya jika saya tidak menurut. Saya korban, Bu. Saya mohon. Drama murahan itu disambut dengan keheningan dingin dari Alina. Ia menatap Rania yang menangis terseduh-seduh di lantai dengan tatapan jijik. Pak Tirtayasa, kata Alina tanpa mengalihkan pandangannya. Tolong jelaskan kepada Nona Adelia mengenai klausul integritas dalam kontrak kerja Maheswari Group. Pak Tirtayasa berdeham. Dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh seluruh karyawan, termasuk Nona Rania Adelia, tertera dengan jelas bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas dokumen yang mereka tandatangani dan turut serta dalam tindakan penipuan, baik di bawah tekanan maupun tidak, adalah pelanggaran berat yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan tuntutan hukum. Harapan terakhir Rania padam. Ia terisak putus asa di lantai. Alina akhirnya berdiri. Gerakannya anggun namun syarat dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Ia berjalan perlahan dari belakang meja, high heelsnya beradu dengan lantai marmer, setiap ketukannya terdengar seperti paku yang menancap di peti mati karir Bram dan Rania. Cukup sandiwaranya, desis Alina saat ia berdiri menjulang di depan mereka. Selama bertahun-tahun, saya membiarkan suami saya membangun karirnya di sini, memberinya kesempatan yang tidak akan pernah ia dapatkan di tempat lain. Saya pikir, dengan mendukungnya, saya sedang membangun sebuah keluarga. Ternyata, saya hanya sedang memelihara seekor ular di rumah saya sendiri, katanya, matanya kini menatap lurus ke dalam mata Bram. Dan Anda, ia melirik Rania dengan hina, Anda adalah parasit yang menempel pada ular itu, mengira Anda akan ikut menjadi naga. Alina kembali ke kursinya dan duduk. Wajahnya kembali tenang dan profesional. Momen emosi tadi seolah tak pernah terjadi. Keputusan Dewan sudah bulat, umum Alina, suaranya kembali menjadi suara seorang CEO. 1. Atas nama Maheswari Group, saya secara resmi menyatakan bahwa hubungan kerja dengan Saudara Bramantio Wicaksono dan Saudari Rania Adelia diputus secara tidak hormat, efektif pada detik ini juga. 2. Tim kuasa hukum perusahaan akan segera mendaftarkan tuntutan pidana atas kasus penggelapan dana dan penipuan terhadap Anda berdua. Kami akan memastikan Anda mengembalikan setiap sen yang telah Anda curi dari perusahaan ini, beserta kerugian imaterial yang ditimbulkannya. 3. Nama Anda berdua akan dimasukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi Industri Nasional. Saya akan menggunakan seluruh pengaruh Maheswari Group untuk memastikan tidak ada satupun pintu perusahaan terkemuka di negeri ini yang akan terbuka untuk Anda. Karir Anda di industri ini sudah berakhir. Setiap kalimat adalah sebuah vonis, sebuah palu godam yang menghancurkan masa depan mereka satu persatu. Bram menatap Alina dengan ngeri, seolah baru pertama kali melihat monster di dalam diri istrinya. Alina menyimpan pukulan terakhirnya khusus untuk Bram. Tatapannya melembut sesaat,
namun justru terasa lebih mengerikan. Dan untuk urusan pernikahan kita, Bram, ia memanggil nama kecilnya, membuatnya terdengar seperti kutukan. Tim pengacaraku akan menemuimu siang ini dengan surat gugatan cerai. Aku menuntut pembagian harta Gonogini, yang tentu saja akan menjadi 100% milikku, karena setiap aset yang kita miliki berasal dari warisan keluargaku. Jangan repot-repot pulang ke rumah yang kau sebut istana hasil jerih payahmu, itu. Kartu aksesmu sudah diblokir, dan petugas keamanan memiliki instruksi khusus untuk tidak mengizinkanmu bahkan mendekati gerbang. Napas Bram tercekat. Rumah, mobil, uang, pekerjaan, istri, status sosial, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Alina memberi isyarat ke arah pintu. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk dengan sigap. Tolong antar Tuan Wicaksono dan Nona Adelia keluar dari gedung ini, perintah Alina. Pastikan mereka hanya membawa dompet dan ponsel mereka. Semua aset perusahaan, termasuk laptop dan kartu akses, harus ditinggalkan di meja ini. Oh, dan satu lagi, Alina menambahkan dengan senyum tipis, tolong antar mereka lewat lobi utama. Saya rasa mantan kolega mereka pantas memberikan ucapan selamat tinggal. Itu adalah hukuman yang paling kejam. The Walk of Shame. Didorong dengan paksa dari kursi mereka, Bram dan Rania digiring keluar dari ruang dewan. Saat pintu lift terbuka di lobi utama yang ramai pada jam menjelang makan siang, ratusan pasang mata menatap ke arah mereka. Mantan manajer pemasaran yang angkuh dan staf baru yang glamor kini berjalan lunglai diapit oleh petugas keamanan, wajah mereka pucat dan kosong. Bisik-bisik langsung terdengar, menyebar seperti api. Semua orang tahu apa artinya pengawalan seperti itu. Ini adalah pemecatan yang paling memalukan. Bram bisa merasakan ratusan tatapan menusuk punggungnya. Rania menutupi wajahnya dengan tangan, isak tangisnya tak tertahankan. Tawa kemenangannya di kafe kemarin kini menjadi gema pahit yang hanya bisa ia dengar di kepalanya. Saat mereka didorong keluar melalui pintu kaca lobi, terik matahari Jakarta seolah menampar wajah mereka, menyadarkan mereka pada kenyataan baru yang brutal. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Dipecat, dipermalukan, menghadapi tuntutan hukum, dan dibuang ke jalanan. Di lantai 50, Alina Maheswari berdiri di depan jendela raksasa, menatap ke bawah ke arah jalanan yang sibuk. Ia tidak bisa melihat Bram dan Rania, tetapi ia bisa membayangkan kehancuran mereka. Tidak ada rasa puas di hatinya. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Babak pertama dari pembalasannya telah selesai. Keadilan perusahaan telah ditegakkan. Sekarang, ia harus menghadapi runtuhan kehidupan pribadinya dan membangunnya kembali dari awal, seorang diri. Perang baru saja dimulai. Terik matahari Jakarta di jam makan siang terasa membakar kulit, namun Bram dan Rania tidak merasakannya. Mereka berdiri kaku di trotoar di depan lobi gedung Maheswari yang megah, sementara dunia di sekitar mereka terus berputar. Karyawan berlalu lalang, beberapa melirik mereka dengan tatapan kasihan, yang lain dengan cemoohan yang tak tersembunyi. Mereka seperti 2 patung yang melambangkan kehancuran, diabaikan oleh arus kehidupan kota yang tak peduli. Keheningan yang mencekam di antara mereka akhirnya pecah saat Rania mengeluarkan isak tangis yang tertahan, penuh amarah dan ketakutan. Ini semua berakhir, bisiknya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Semuanya hancur. Bram, yang sejak tadi menatap kosong ke seberang jalan, menoleh padanya dengan tatapan nyalang. Rasa syoknya kini bermetamorfosis menjadi kemarahan yang butuh pelampiasan. Dan target termudah adalah wanita di sampingnya. Hancur? Tentu saja hancur, bentaknya, suaranya serak dan kasar. Ini semua gara-gara kamu. Sejak aku mengenalmu, hidupku jadi berantakan. Kamu yang terus meracuniku, mendorongku untuk mengambil lebih banyak, mengatakan aku pantas mendapatkan lebih. Lihat sekarang hasil. Rania menatapnya tidak percaya, air matanya berhenti mengalir digantikan oleh api amarah. Salahku? Kamu menyalahkanku, pekiknya, tak peduli lagi pada tatapan orang-orang. Dasar pria pengecut. Kamu yang datang padaku, mengeluhkan istrimu yang membosankan. Kamu yang bilang kamu tidak dihargai. Kamu yang menipuku, Bram. Kamu bilang kamu manajer hebat yang sukses, ternyata kamu hanya benalu yang hidup dari istrimu. Aku tidak tahu kalau dia. Tutup mulutmu,
potong Bram, rasa malunya mencapai puncak. Ia tidak tahan mendengar kebenaran diucapkan begitu lantang di depan umum. Pertengkaran sengit mereka menjadi tontonan gratis. Mereka saling menyalahkan, saling melempar hinaan, mengoyak sisa-sisa harga diri yang mereka miliki. Rania menyalahkan kebohongan Bram, Bram menyalahkan keserakahan Rania. Padahal, jauh di dalam hati, mereka tahu bahwa mereka adalah cerminan satu sama lain. Sama-sama serakah, sama-sama oportunis, dan kini, sama-sama hancur. Pertengkaran itu berakhir saat mereka sama-sama kehabisan tenaga. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang hampa. Aku harus pergi, desis Rania, menyeka air matanya dengan kasar. Ia berbalik dan berjalan cepat tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari Bram, dari gedung itu, dari mimpi buruk ini. Bram ditinggal sendirian. Panik mulai menjalari dirinya. Ia harus melakukan sesuatu. Pertama, pulang. Ia harus bicara pada Alina, memohon, bersujud jika perlu. Ini pasti hanya gertakan, sebuah pelajaran yang kelewat batas. Alina mencintainya, ia pasti akan luluh. Dengan keyakinan buta itu, ia mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi premium, seperti biasanya. Aplikasi terbuka, ia memasukkan alamat rumahnya. Namun saat menekan tombol pesan, sebuah notifikasi merah muncul. Pembayaran gagal. Ia mencoba lagi. Gagal. Ia beralih ke aplikasi lain. Gagal. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Saldo, 0 rupiah. Ia membuka aplikasi kartu kreditnya. Status, diblokir. Napasnya tercekat. Secepat ini, Alina tidak main-main. Ia telah memutus semua akses keuangannya. Pria yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dunia, kini bahkan tidak bisa membayar ongkos taksi. Ia memeriksa dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu, sisa uang tunai yang ia ambil beberapa hari lalu. Uang itu kini menjadi satu-satunya harta yang ia miliki di dunia. Kenyataan menghantamnya seperti kereta barang. Ia benar-benar telah dibuang. Dengan langkah gontai dan bahu merosot, ia berjalan menuju stasiun bus terdekat. Terpaksa, ia harus berdesakan di dalam bus kota yang panas dan sesak, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lakukan. Penghinaan ini terasa lebih personal dan menyakitkan daripada pemecatan di ruang dewan tadi. Ini adalah realitas barunya. Rania tiba di kamar kosnya yang sempit dan pengap dengan perasaan hancur lebur. Tempat yang selama ini ia benci dan ingin segera ia tinggalkan, kini terasa seperti satu-satunya tempat berlindung di dunia. Ia merebahkan diri di kasur dan menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua ketakutan, amarah, dan penyesalannya. Mimpi indahnya menjadi nyonya kaya, mengenakan perhiasan mahal dan gaun desainer, kini menguap seperti embun di pagi hari. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit. Ia seorang pengangguran dengan reputasi hancur dan kemungkinan besar akan menjadi seorang narapidana. Ponselnya terus bergetar. Bukan dari teman-temannya yang biasa memujinya, melainkan dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Rania Adelia, suara seorang pria terdengar tegas di seberang. Saya dari firma hukum Maheswario Partners. Kami mewakili Maheswari Group. Surat panggilan resmi terkait tuntutan hukum akan kami kirimkan ke alamat Anda besok pagi. Klik. Panggilan ditutup. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Belum sempat ia bernapas, panggilan lain masuk. Kali ini dari ibunya di kampung. Ran, apa yang sudah kamu perbuat? Suara ibunya terdengar panik dan marah. Sepupumu, Danu, baru saja menelepon sambil menangis. Katanya ada pengacara dari perusahaan besar di Jakarta yang menghubunginya, menuduhnya terlibat penipuan. Dia menyebut namamu. Kamu sudah membuat malu seluruh keluarga, Rania. Rania tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa mendengar cercaan dan makian dari ibunya tentang bagaimana ia telah menghancurkan nama baik keluarga. Ia telah menyeret orang lain ke dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. Setelah panggilan itu berakhir, ia membuka media sosialnya, mencari sedikit pelarian. Namun yang ia temukan justru neraka yang lain. Berita pemecatannya, entah bagaimana, sudah bocor di kalangan alumni dan teman-temannya. Grup percakapan yang dulu penuh dengan pujian untuknya, kini penuh dengan cemoohan dan gosip.
Ia telah menjadi lelucon, sebuah cerita peringatan tentang seorang wanita serakah yang jatuh terjerembab. Dengan tangan gemetar, ia menonaktifkan semua akun media sosialnya, memutuskan hubungan dengan dunia yang kini terasa begitu memusuhinya. Sementara itu, di sebuah menshaft megah di kawasan elit Jakarta, suasananya tenang namun sibuk. Alina Maheswari berdiri di tengah ruang keluarga yang luas, memberikan instruksi dengan suara yang tenang dan terkendali kepada para asisten rumah tangganya. Tolong kemas semua barang milik Tuan Bramantio. Setiap helai pakaian, setiap pasang sepatu, buku, jam tangan, foto, semuanya. Masukkan ke dalam kardus-kardus ini. Pastikan tidak ada satu pun yang tertinggal. Saya ingin rumah ini bersih dari jejaknya sebelum malam tiba. Para staf bergerak cepat dan efisien. Mereka seolah merasakan aura baru dari nyonya mereka. Nyonya Alina yang dulu lembut dan sering tersenyum, kini menjadi sosok yang tegas, fokus, dan memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Di ruang kerjanya, Alina bertemu dengan Pak Hadi, pengacara pribadinya yang telah ia panggil. Semua sudah beres, Bu Alina, lapor Pak Hadi sambil meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Surat gugatan cerai sudah dilayangkan. Permohonan pembekuan aset bersama sudah disetujui pengadilan mengingat bukti kepemilikan dana ada pada Ibu. Tim kami juga sudah menghubungi Tuan Bramantio untuk proses lebih lanjut. Beliau terdengar sangat terguncang. Bagus, jawab Alina singkat. Ia menatap tumpukan dokumen itu. Ini adalah akhir dari pernikahannya, terangkum dalam kertas-kertas hukum yang dingin. Bu Alina, kata Pak Hadi hati-hati. Apakah Ibu yakin ingin melanjutkan tuntutan pidananya? Dengan bukti sekuat ini, beliau bisa dipenjara selama beberapa tahun. Untuk tuntutan perdata dan proses cerai saja sebenarnya sudah cukup untuk membuatnya jera. Alina menatap pengacaranya. Pak Hadi, apakah seorang perampok yang tertangkap hanya diminta mengembalikan barang curiannya lalu dibebaskan begitu saja? Pak Hadi terdiam. Ini bukan tentang balas dendam pribadi, lanjut Alina. Suaranya mantap. Ini adalah tentang konsekuensi dan keadilan. Dia tidak hanya mengkhianati saya sebagai seorang istri, dia juga mencuri dari perusahaan yang dibangun oleh ayah saya. Dia merusak kepercayaan ratusan karyawan yang bekerja jujur di sana. Tindakannya harus mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada kompromi. Setelah pengacaranya pergi, Alina berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong rumahnya. Para staf telah selesai bekerja. Tumpukan kardus berisi 8 tahun kehidupan Bramantio telah diangkut dan dikirim ke alamat orang tuanya. Rumah itu terasa lebih luas, lebih lengang. Ia berhenti di depan sebuah foto pernikahan besar yang masih tergantung di dinding. Di foto itu, ia dan Bram tersenyum bahagia, mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan akan masa depan. Alina di foto itu tampak begitu naif, begitu tulus. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh wajahnya sendiri di dalam bingkai. Ada sedikit rasa sakit di hatinya, bukan untuk pria yang telah menghancurkannya, tetapi untuk wanita muda di foto itu, yang impiannya telah dicuri. Dengan sebuah helaan napas panjang, ia memanggil kepala pelayan. Tolong turunkan foto ini, dan semua foto lainnya. Simpan di gudang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina duduk di meja makan sendirian. Suasananya hening. Tidak ada lagi keheningan canggung karena menunggu suami yang tak kunjung pulang. Tidak ada lagi keheningan yang menyakitkan karena percakapan yang dipaksakan. Ini adalah keheningan yang baru. Keheningan yang damai. Keheningan yang menjadi miliknya sepenuhnya. Di sebuah kamar motel yang bau apak di pinggiran kota, Bram menatap langit-langit yang kotor, perutnya kosong karena ia terlalu malu untuk keluar membeli makanan. Di kamar kosnya yang sempit, Rania meringkuk di bawah selimut, berharap bisa menghilang dari dunia. Dan di istananya yang kini telah bersih, Alina Maheswari menyantap makan malamnya dengan perlahan. Badai telah ia ciptakan, dan ia berhasil melaluinya. Kini, di tengah reruntuhan pernikahan dan pengkhianatan, ia mulai merasakan fondasi dari kehidupannya yang baru. Kehidupan di mana ia adalah satu-satunya penguasa takdirnya. Beberapa hari telah berlalu sejak badai itu melanda. Namun, gema dari kehancuran di ruang dewan itu terus berlanjut, merambat ke dalam kehidupan nyata para pelakunya dengan cara yang brutal dan tanpa ampun.
Bagi Bram dan Rania, shock awal telah memudar, digantikan oleh realitas baru yang dingin dan keras, sebuah eksistensi yang harus mereka jalani setiap detiknya. Bagi Bramantio, neraka pertamanya adalah kehabisan uang. Sisa uang tunai di dompetnya menipis dengan cepat hanya untuk membayar sewa kamar motel yang semakin hari semakin terasa seperti penjara. Pemilik motel, seorang pria berperut buncit dengan tatapan curiga, mulai menagihnya setiap pagi. Puncaknya, kartu debit terakhir yang ia miliki, yang terhubung dengan rekening gaji yang kini kosong, ditolak saat ia mencoba membeli sebungkus mie instan. Rasa lapar dan penghinaan menjadi teman akrabnya. Akhirnya, dengan terpaksa, ia menelepon ayahnya, meminta dijemput. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil sedan tua yang sangat ia kenal berhenti di depan lobi motel yang kumuh. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang selalu ia pandang sebelah mata, keluar dari mobil tanpa sepatah kata pun. Tatapan matanya adalah campuran dari kekecewaan yang mendalam dan rasa malu. Perjalanan pulang ke rumah masa kecilnya di pinggiran kota terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Rumah orang tuanya yang sederhana dan rapi terasa begitu asing dan menyesakkan. Disinilah ia tumbuh, bermimpi untuk menjadi orang besar dan keluar dari kesederhanaan ini. Ironisnya, setelah mencapai semua itu, atau lebih tepatnya, setelah diberi semua itu, ia kembali ke titik nol, sebagai seorang pecundang. Ibunya menyambutnya dengan tangisan, sementara ayahnya hanya duduk diam di ruang tamu, membaca koran dengan tangan yang sedikit gemetar. Keesokan harinya, sebuah truk pengiriman datang. Tumpukan kardus diturunkan di teras rumah. Barang-barang miliknya. Seluruh penanda kehidupannya yang mewah, setelan Armani, sepatu Prada, koleksi jam tangan Swiss, stick golf, semuanya dikemas rapi, seolah-olah Alina sedang mengembalikan barang pinjaman yang sudah tidak ia butuhkan lagi. Bram harus membawa sendiri kardus-kardus itu ke kamar tidurnya yang sempit, kamar yang sama yang dulu dipenuhi poster-poster band rock. Membuka setiap kardus adalah sebuah siksaan. Melihat kemeja sutra yang pernah ia kenakan saat makan malam romantis dengan Rania, kini teronggok di samping buku-buku sekolahnya yang usang, adalah pemandangan yang surreal dan menyakitkan. Barang-barang ini bukan lagi simbol status, melainkan monumen kebodohannya. Pukulan terakhir datang dalam bentuk amplop coklat tebal yang diantarkan oleh seorang kurir. Di dalamnya terdapat 2 set dokumen, surat gugatan cerai resmi dari pengacara Alina, dan surat panggilan dari kepolisian sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana Maheswari Group. Ia membaca detail tuntutannya, angka-angka kerugian perusahaan yang fantastis, dan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kakinya lemas. Ia ambruk di lantai kamarnya, dikelilingi oleh puing-puing kehidupan palsunya. Angan-angannya untuk bisa membujuk Alina kini lenyap. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini adalah perang hukum yang ia tahu pasti akan ia menangkan. Di sisi lain kota, Rania sedang menjalani versi nerakanya sendiri. Setelah diusir dari kamar kosnya karena tidak mampu membayar sewa, ia kini hidup menggelandang. Ia menumpang dari satu teman ke teman lain, tetapi tak lama, mereka semua mulai menghindar. Kabar tentang apa yang ia lakukan telah menyebar luas, dan tidak ada yang mau berisiko diasosiasikan dengan seorang penipu yang sedang diburu oleh konglomerat sekelas Maheswari Group. Keluarganya telah sepenuhnya membuang dirinya. Panggilan teleponnya tidak lagi diangkat. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Sepupunya, Danu, yang namanya ia pinjam untuk perusahaan fiktif, kini menghadapi tuntutan hukum sebagai kaki tangan. Rania tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi juga menyeret keluarganya ke dalam aib. Dalam keputusasaan, ia menjual barang-barang mewah yang pernah menjadi kebanggaannya. Tas tangan bermerek yang ia pamerkan di media sosial, perhiasan, bahkan ponsel mahalnya, semua ia jual dengan harga murah kepada para tengkulak di pasar loak. Uang hasil penjualan itu hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa minggu di sebuah penginapan murah. Ia mencoba mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun. Pelayan restoran, kasir minimarket, penjaga toko. Namun, di era digital ini, wajahnya menjadi kutukannya. Beberapa kali ia dikenali oleh manajer atau pemilik toko. "Maaf, Mbak. Kayaknya kami tidak bisa. Kami tidak mau cari masalah," adalah kalimat penolakan yang paling sering ia dengar. Wajahnya adalah stempel kegagalan dan masalah.
Puncaknya, dalam kegelapan malam dan rasa lapar yang melilit, ia menelan harga dirinya dan mencoba menghubungi satu-satunya orang yang bisa mengubah nasibnya. Ia pergi ke komplek perumahan Alina, berjalan kaki berkilo-kilometer karena tidak punya uang untuk transportasi. Namun, usahanya sia-sia. Jauh sebelum ia bisa melihat gerbang rumah yang megah itu, 2 orang satpam berbadan tegap telah mencegatnya. "Ada perlu apa, Mbak?" tanya mereka, nadanya tegas namun sopan. Saya Rania. Saya perlu bicara dengan Ibu Alina Maheswari. Ini sangat penting, mohonnya." Suaranya parau. Salah satu satpam itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu berbicara ke walkie-talkie-nya. Beberapa detik kemudian, ia kembali menatap Rania. "Perintah dari dalam jelas. Anda tidak diizinkan masuk dan diminta untuk segera meninggalkan area ini. Jika tidak, kami akan memanggil pihak berwajib." Rania membeku. Ditolak bahkan sebelum sempat memohon. Ia adalah hantu, sosok tak terlihat yang tidak memiliki akses lagi ke dunia yang pernah begitu dekat ia genggam. Ia berbalik dan berjalan gontai, tersesat dalam kegelapan malam, menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Sementara Bram dan Rania tenggelam dalam konsekuensi perbuatan mereka, Alina Maheswari justru sedang menapaki langkah pertamanya untuk bangkit. Seminggu setelah insiden di ruang dewan, ia kembali ke gedung Maheswari. Kali ini, bukan sebagai pengunjung rahasia, melainkan sebagai pemimpin tertinggi yang mengambil alih kemudi. Saat mobilnya berhenti di lobi utama, seluruh karyawan yang berada di sana seolah berhenti beraktivitas. Mereka membentuk barisan tak resmi, memberikan jalan untuknya. Tatapan mereka bukan lagi tatapan kasihan pada istri Pak Bram, melainkan tatapan segan dan penasaran pada sang pewaris Maheswari. Berita tentang bagaimana ia dengan tegas dan cepat membersihkan sampah di Departemen Pemasaran telah menjadi legenda di kantor. Alina berjalan melewati mereka dengan langkah mantap dan kepala tegak. Ia tidak lagi mengenakan blus sederhana, melainkan sebuah power suit berwarna biru navy yang dirancang sempurna, memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Tujuannya adalah auditorium utama perusahaan, tempat ia akan mengadakan pertemuan umum pertamanya. Seluruh karyawan, dari staf junior hingga manajer senior, telah berkumpul. Berdiri di atas panggung, di bawah sorotan lampu, Alina menatap ribuan wajah yang menatap balik ke arahnya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Selamat pagi, keluarga besar Maheswari Group," suaranya menggema, jernih dan kuat. "Banyak dari Anda mungkin mengenal saya hanya sebagai putri dari pendiri kita, almarhum Bapak Rahmat Maheswari. Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk berada di belakang layar. Namun, peristiwa belakangan ini telah menyadarkan saya bahwa perusahaan ini, warisan ayah saya ini, membutuhkan kepemimpinan yang aktif dan hadir." Ia tidak menyebut nama Bram atau Rania. Ia tidak perlu. Semua orang sudah tahu. Ayah saya membangun perusahaan ini di atas 3 pilar, integritas, inovasi, dan loyalitas. Integritas berarti kita jujur dan bertanggung jawab, bahkan saat tidak ada yang melihat. Inovasi berarti kita tidak pernah berhenti belajar dan menjadi lebih baik. Dan loyalitas berarti kita saling menjaga, sebagai satu tim, satu keluarga. Belakangan ini, pilar integritas kita sempat goyah. Tapi saya berdiri di sini hari ini untuk menegaskan kembali, tidak akan ada toleransi sedikit pun bagi siapapun yang mengkhianati nilai-nilai ini. Suasana hening. Pesannya sampai dengan sangat jelas. "Mulai hari ini," lanjutnya, nadanya berubah menjadi penuh semangat, "kita akan membuka lembaran baru. Saya tidak hanya akan menjadi pemilik, tetapi juga akan menjadi CEO aktif kalian. Kita akan merestrukturisasi beberapa divisi agar lebih efisien, kita akan meluncurkan program kesejahteraan karyawan yang baru, dan kita akan berinvestasi besar pada pengembangan talenta dari dalam. Masa depan Maheswari Group ada di tangan kita semua. Mari kita bekerja sama untuk menjadikannya lebih cerah dari sebelumnya." Setelah pidato itu, tepuk tangan membahana di seluruh auditorium. Bukan tepuk tangan formalitas, melainkan tepuk tangan yang tulus, penuh harapan dan kelegaan. Hari itu, Alina resmi menempati kantor almarhum ayahnya di lantai paling atas. Kantor yang luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan seluruh penjuru kota.
Di atas meja kayu ek yang besar, tergeletak sebuah bingkai foto tua. Dirinya saat masih kecil, digendong oleh ayahnya yang tersenyum bangga. Alina mengambil foto itu, mengusapnya dengan lembut. Rasa sakit karena pengkhianatan Bram masih ada, membekas seperti luka parut. Namun, luka itu tidak lagi terasa panas dan perih. Luka itu telah menjadi pengingat, sumber kekuatan yang mendorongnya untuk menjadi wanita seperti sekarang ini. Ia meletakkan kembali foto itu dan duduk di kursi kebesarannya. Menatap hamparan kota Jakarta di bawahnya, ia tidak lagi merasa sebagai korban. Ia adalah seorang penyintas. Seorang ratu yang telah merebut kembali tahtanya. Dan dari puncak dunia ini, ia siap untuk membangun kembali kerajaannya, lebih kuat dan lebih megah dari sebelumnya. Beberapa bulan berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Namun bagi Bram dan Rania, waktu adalah ruang penyiksaan yang meregang tanpa akhir. Roda hukum yang berputar lambat namun pasti akhirnya membawa mereka ke babak yang paling ditakuti, pengadilan. Kasus, penggelapan dana manajer Maheswari, menjadi berita utama di beberapa media bisnis. Kisah tentang seorang istri yang juga adalah seorang CEO yang membongkar kejahatan suaminya sendiri memiliki semua elemen drama yang disukai publik, pengkhianatan, kekuasaan, dan kejatuhan yang spektakuler. Hari itu adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang penuh sesak oleh para jurnalis dan keingintahuan publik. Suasana terasa tegang dan panas. Alina Maheswari tiba tepat waktu. Ia melangkah keluar dari sedan hitamnya, dikelilingi oleh tim pengacara berwajah serius yang dipimpin oleh Pak Hadi. Ia mengenakan setelan berwarna abu-abu arang yang sederhana namun memancarkan otoritas. Wajahnya tenang, tatapannya lurus ke depan, mengabaikan kilatan blitz kamera dan pertanyaan yang diteriakkan oleh para wartawan. Ia berjalan melewati kerumunan itu seolah mereka tidak ada, perwujudan dari kekuatan dan kontrol. Beberapa saat kemudian, pintu dari sisi lain ruangan terbuka. Bramantio Wicaksono masuk, digiring oleh 2 orang petugas. Pemandangan itu membuat seisi ruangan terhenyak. Pria yang fotonya di majalah internal perusahaan selalu menampilkan senyum percaya diri, kini tampak seperti orang yang berbeda. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang memalukan di atas kemeja lusuh. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang kosong. Ia tampak 10 tahun lebih tua, seorang pria yang telah dihancurkan oleh kesalahannya sendiri. Di seberang ruangan, mata mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Bagi Alina, melihat Bram dalam kondisi seperti itu menimbulkan getaran aneh di dalam hatinya. Bukan cinta, bukan benci, bukan pula kepuasan. Itu adalah rasa kasihan yang ganjil dan jauh, seperti melihat artefak dari kehidupan masa lalu yang sudah tidak ia kenali lagi. Pria yang ia lihat di sana bukanlah suami yang pernah ia cintai atau musuh yang ia hancurkan. Ia hanyalah seorang terdakwa yang menyedihkan. Emosi sesaat itu dengan cepat ia kubur dalam-dalam, digantikan oleh keteguhan baja akan keadilan yang harus ditegakkan. Bagi Bram, melihat Alina adalah sebuah siksaan. Ia melihat istrinya duduk di sana, begitu anggun, begitu kuat, begitu jauh tak terjangkau. Wanita yang sama yang dulu menyiapkan sarapannya kini menjadi arsitek dari kejatuhannya. Di matanya, Bram melihat kilasan keputusasaan, permohonan maaf tanpa suara, dan penyesalan yang terlambat. Ia ingin berteriak, memohon, tetapi lidahnya keluh, tertelan oleh rasa malu yang luar biasa. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara yang jelas dan tegas, memaparkan setiap detail penipuan yang telah Bram dan Rania, yang duduk di sampingnya dengan wajah tertunduk, lakukan. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim Alina begitu kuat dan tak terbantahkan, aliran dana, tanda tangan palsu, kesaksian vendor. Pengacara yang ditunjuk oleh negara untuk Bram hanya bisa duduk diam, tak mampu memberikan pembelaan yang berarti. Sidang hari itu berakhir dengan cepat, dengan hakim menetapkan tanggal untuk sidang putusan. Semua orang di ruangan itu tahu, ini hanyalah formalitas sebelum palu diketuk. Beberapa minggu kemudian, sebelum sidang putusan, ada satu agenda hukum lain yang harus mereka lalui, mediasi perceraian. Prosedur standar yang terasa seperti sebuah epilog kejam bagi pernikahan mereka.
Ruang mediasi adalah sebuah ruangan kecil yang steril dan dingin di gedung pengadilan. Hanya ada 4 orang di dalamnya, Alina, Bram, dan pengacara mereka masing-masing. Tidak ada kamera, tidak ada penonton. Hanya ada mereka berdua, berhadapan untuk yang terakhir kalinya sebagai suami dan istri. Setelah mediator memberikan pengantar singkat dan meninggalkan ruangan untuk memberi mereka privasi, keheningan menyelimuti. Bram, yang kini memiliki kesempatan untuk berbicara tanpa penghalang, menatap Alina dengan mata yang memerah. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Alina tetap diam, menunggunya melanjutkan. Air mata akhirnya mengalir di pipi Bram. Pria yang dulu begitu angkuh itu kini menangis seperti anak kecil. Aku tahu maaf saja tidak cukup. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Kepercayaanmu, cinta kita, hidupku sendiri. Aku buta, Alina. Aku serakah dan bodoh. Aku dibutakan oleh sanjungan dan egoku sendiri. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, tangannya terkepal di atas meja. Aku mohon padamu lakukan apa saja padaku. Ambil semua hartanya, aku tidak peduli, itu memang milikmu. Ceraikan aku pantas mendapatkannya. Tapi aku mohon, cabut tuntutan pidananya. Jangan biarkan aku membusuk di penjara. Aku akan melakukan apa saja seumur hidupku untuk menebusnya. Aku akan bekerja sebagai tukang sapu di perusahaanmu, apa saja. Jangan ambil kebebasanku, aku mohon. Permohonan yang putus asa itu menggantung di udara. Alina mendengarkan semuanya dengan ekspresi yang tenang, tanpa interupsi. Setelah isak tangis Bram mereda, Alina akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, namun setiap katanya terasa lebih tajam dari baja. Kamu masih tidak mengerti, Bram? Bram mengangkat wajahnya yang basah. Ini sudah bukan lagi tentang aku yang sakit hati. Ini bukan lagi tentang kamu yang memohon. Saat kamu memutuskan untuk mencuri dari perusahaan, keputusanmu itu berdampak pada ribuan orang. Kamu mengkhianati rekan-rekan kerjamu yang jujur. Kamu menodai nama baik yang dibangun ayahku dengan keringat dan air mata. Kamu merusak sistem yang memberimu kehidupan. Alina menatap lurus ke dalam matanya. Kebebasan yang kamu minta itu bukan hakku untuk memberikannya. Kamu kehilangan kebebasanmu saat kamu memutuskan untuk melakukan kejahatan. Aku tidak punya kuasa untuk mengembalikannya. Itu adalah utangmu kepada hukum, kepada masyarakat, bukan kepadaku. Ia berhenti sejenak, helaan napasnya terdengar berat. Aku tidak membencimu lagi, Bram. Aku bahkan tidak merasakan amarah. Saat aku melihatmu sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Kamu adalah seseorang yang pernah aku kenal, dulu sekali. Kisah kita sudah selesai. Dengan kalimat itu, Alina berdiri. Selamat tinggal, Bramantio. Ia berjalan keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Bram yang terpaku di kursinya, membeku oleh finalitas dari kata-kata itu. Harapan terakhirnya telah dipadamkan. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketidakpedulian yang dingin. Itu adalah hukuman yang paling menyakitkan dari semuanya. Hari sidang putusan tiba. Alina tidak hadir di pengadilan. Ia berada di kantornya, di puncak gedung Maheswari. Pagi itu ia baru saja menyelesaikan rapat penting mengenai rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Hidupnya terus berjalan maju, dengan kecepatan yang bahkan tidak sempat ia bayangkan sebelumnya. Saat jam putusan tiba, ia hanya menyalakan fitur berita di layar komputernya. Tanpa suara, ia membaca barisan teks yang berjalan di bagian bawah layar. Terdakwa Bramantio Wicaksono terbukti bersalah, divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Beberapa saat kemudian, berita lain muncul. Terdakwa Rania Adelia terbukti bersalah, divonis 4 tahun penjara. Sebuah video singkat tanpa suara menunjukkan Bram dan Rania, dengan tangan diborgol, digiring keluar dari ruang sidang menuju mobil tahanan. Wajah mereka adalah topeng keputusasaan murni. Alina menatap layar itu selama beberapa detik. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada air mata kelegaan. Yang ada hanyalah sebuah anggukan kecil pada dirinya sendiri. Sebuah bab telah ditutup. Keadilan telah berjalan. Ia kemudian menutup jendela berita itu. Di layar utamanya,
Kini terpampang sebuah cetak biru arsitektur dari proyek filantropi terbaru perusahaannya, sebuah rumah sakit anak dan pusat riset kanker. Ia mengambil pulpennya, mulai membuat catatan di pinggir desain itu, dan kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Gema dari tamparan di kafe senja itu, gema dari tawa yang menghina, gema dari tangisan putus asa di ruang mediasi, semuanya kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan dari fokus dan tujuan hidup yang baru. Masa lalu telah diadili dan dikuburkan. Masa depan sedang menunggu untuk dibangun. 5 tahun telah berlalu. Waktu adalah pemahat yang sabar. Ia mengikis tepi yang tajam, menghaluskan permukaan yang kasar, dan menumbuhkan lumut di atas reruntuhan. Bagi Alina Maheswari, 5 tahun adalah waktu untuk membangun kembali, bukan dari puing-puing masa lalunya, tetapi di atas fondasi baru yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, ia tidak berada di ruang dewan yang dingin atau di balik meja CEO-nya yang megah. Ia berdiri di taman bermain yang ceria di halaman sebuah gedung baru yang berkilauan, Rumah Sakit Anak ke Pusat Riset Kanker Maheswari. Proyek yang dulu hanya berupa cetak biru di mejanya kini berdiri kokoh, dipenuhi tawa anak-anak dan harapan para orang tua. Ini adalah mahakarya dari era kepemimpinannya, sebuah monumen yang ia bangun bukan dari ambisi, melainkan dari empati. Alina, kini di penghujung usia 30-an, tampak berbeda. Garis-garis ketegasan di wajahnya saat ia mengambil alih perusahaan telah melembut, digantikan oleh aura ketenangan dan kebijaksanaan. Ia tidak lagi mengenakan power suit sebagai baju zirahnya. Hari itu, ia hanya mengenakan gaun musim panas yang simpel, rambutnya tergerai, membiarkan angin sepo-sepo menerbangkannya. Maheswari Group, di bawah kepemimpinannya, telah tumbuh melampaui ekspektasi. Alina tidak hanya cerdas dalam bisnis, tetapi juga memiliki hati nurani. Perusahaan itu kini dikenal sebagai salah satu tempat kerja terbaik di Indonesia, dengan program kesejahteraan karyawan yang revolusioner dan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial. Ia telah berhasil melampaui warisan ayahnya, memberinya makna yang baru dan lebih dalam. Ibu Alina. Sebuah suara kecil memanggilnya. Seorang gadis kecil dengan kepala pelontos akibat kemoterapi berlari ke arahnya, menyodorkan sebuah kertas gambar. Di kertas itu, ada gambar matahari besar yang tersenyum di atas taman penuh bunga warna-warni. Alina berjongkok, menyamakan tingginya dengan sang anak, dan menerima gambar itu dengan senyum tulus. "Terima kasih, sayang. Ini indah sekali," katanya lembut. Pak Tirtayasa, yang kini telah pensiun namun masih menjabat sebagai penasihat pribadinya, menghampirinya sambil tersenyum. "Ayahmu akan sangat bangga melihatmu hari ini, Nona," katanya dengan mata berkaca-kaca. Alina hanya tersenyum dan menatap sekelilingnya. Kebahagiaannya kini tidak lagi didefinisikan oleh kehadiran seorang pria di sisinya. Kebahagiaannya adalah pemandangan ini, warisan yang ia ciptakan, kehidupan yang ia sentuh, dan kedamaian yang akhirnya ia temukan di dalam dirinya sendiri. Ia utuh, bukan karena ia telah menang, tetapi karena ia telah sembuh. Di sebuah kota industri kecil di Jawa Tengah, jauh dari gemerlap Jakarta, seorang wanita bernama Ani bekerja tanpa lelah di sebuah pabrik garmen. Dari fajar hingga senja, tangannya cekatan mengoperasikan mesin jahit di tengah suara bising mesin yang memekakkan telinga. Wajahnya selalu tertunduk, rambutnya diikat sederhana, dan tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan atau kesombongan yang dulu pernah ia miliki. Wanita ini adalah Rania. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, dikurangi remisi karena berkelakuan baik, ia keluar dari penjara sebagai orang yang berbeda. Dunia yang dulu memujanya kini telah melupakannya. Dengan sisa uang pesangon yang ia simpan, ia pindah ke kota kecil ini, mengubah namanya, dan memulai hidup baru dari titik paling bawah. Kadang, saat sedang beristirahat di warung makan sederhana, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah majalah. Di sampulnya, terpampang wajah Alina Maheswari, dinobatkan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Rania akan menatap foto itu sejenak. Tidak ada lagi rasa iri atau benci di hatinya. Yang ada hanyalah penyesalan yang samar dan penerimaan yang pahit atas jalan hidup yang ia pilih. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan itu. Ia telah membayar kesalahannya dengan mata uang yang paling berharga, waktu dan kesempatan. Tanpa berkata apa-apa,
Ia akan menghabiskan makan siangnya dan kembali bekerja, melanjutkan hidupnya dalam keheningan dan anonimitas. Di balik tembok tinggi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Bramantio Wicaksono menghabiskan hari-harinya di perpustakaan. Penjara telah merenggut segalanya darinya, keangkuhan, harga diri, dan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Ia kini menjadi pria pendiam yang tenggelam dalam buku-buku filsafat dan sejarah. Orang tuanya yang semakin menua masih rutin mengunjunginya sebulan sekali, membawakannya makanan rumahan dan cerita tentang lingkungan mereka. Mereka tidak pernah lagi menyebut nama Alina. Nama itu seolah menjadi tabu, pengingat akan surga yang telah hilang. Bram tahu bahwa setelah ia bebas nanti, tidak akan ada yang menunggunya. Dunia yang dulu ia kenal sudah tidak ada lagi. Reputasinya hancur, usianya tidak lagi muda, dan ia akan selamanya membawa stempel sebagai mantan narapidana. Penyesalannya begitu dalam, bukan hanya karena kehilangan kemewahan, tetapi karena kehilangan kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik bagi wanita yang pernah tulus mencintainya. Ia telah menukar sebuah kerajaan demi sebuah kepuasan sesaat, dan kini ia harus membayar utangnya seumur hidup. Sore itu, Alina kembali ke rumahnya. Menschaffen yang dulu terasa dingin dan hampa, kini terasa hangat dan hidup. Ia menghabiskan waktu sorenya seorang diri di taman belakang, merawat bunga-bunga mawar kesukaannya. Ia teringat akan tamparan itu, 5 tahun yang lalu. Rasanya seperti sebuah adegan dari film yang pernah ia tonton, kisah milik orang lain. Rasa sakit dan amarah yang dulu membakar jiwanya kini hanyalah abu dingin yang telah lama tertiup angin. Pengkhianatan itu adalah api. Sebuah api yang melalap habis hutan kehidupannya yang lapuk dan penuh kebohongan. Prosesnya menyakitkan, panas, dan merusak. Namun setelah api itu padam, tanah menjadi gembur. Dan di atas tanah yang telah dibersihkan oleh api itu, sebuah taman yang baru bisa tumbuh. Lebih kuat, lebih subur, dan jauh lebih indah dari sebelumnya. Sambil menyiram mawarnya yang sedang mekar, Alina Maheswari tersenyum. Bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum kelegaan. Itu adalah senyum kebahagiaan yang murni dan damai. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya, dan ia keluar di sisi lain tidak hanya sebagai seorang penyintas, tetapi sebagai pencipta dunianya sendiri. Ia akhirnya bebas, sepenuhnya. Lima tahun adalah sebuah bentangan waktu yang mampu melakukan banyak hal. Ia bisa mengubah seorang pemuda menjadi pria dewasa, mengubah sebuah lahan kosong menjadi hutan rimbun, dan mengubah luka menganga menjadi bekas luka yang samar. Waktu adalah penyembuh, guru, sekaligus hakim yang paling adil. Ia tidak memutar kembali apa yang telah terjadi, tetapi ia memberikan ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh di atasnya. Di bentangan waktu 5 tahun inilah, gema dari tamparan di kafe senja itu benar-benar memudar, digantikan oleh simfoni kehidupan yang baru dan berbeda bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Nasib, yang dulu berkelindan dalam drama pengkhianatan dan balas dendam, kini telah menenun takdir mereka masing-masing menjadi permadani yang terpisah dengan corak yang sangat kontras. Alina, sang ratu pembangun. Pagi hari bagi Alina Maheswari tidak lagi dimulai dengan kecemasan atau kehampaan. Ia terbangun oleh cahaya matahari yang merembes lembut melalui jendela kamarnya yang menghadap ke timur, diiringi kicauan burung dari taman luas di halaman rumahnya. Menschaffen yang dulu terasa seperti sangkar emas yang dingin kini menjadi sebuah tempat perlindungan, sebuah sanktuari yang ia isi dengan kedamaian dan ketenangan. Rutinitas paginya adalah sebuah ritual yang sakral. Ia akan memulai dengan meditasi selama 30 menit di paviliun yoga di tepi kolam renang, memusatkan pikiran dan mensyukuri hari yang baru. Dilanjutkan dengan berjalan-jalan di tamannya yang rimbun, menyentuh kelopak mawar yang basah oleh embun, merasakan koneksi dengan bumi. Rumah itu tidak lagi menyimpan hantu masa lalu. Setiap sudutnya telah ia reklamasi, ia isi kembali dengan energinya sendiri, dengan tawa saat teman-teman dekatnya berkunjung, dengan keheningan yang nyaman saat ia menikmati kesendiriannya. Setelah sarapan ringan sambil membaca berita bisnis global, sopirnya akan mengantarnya ke gedung Maheswari. Gedung itu sendiri telah berubah. Di bawah kepemimpinan Alina, Maheswari Group telah bertransformasi. Bukan lagi sekadar mesin pencetak uang yang dingin, perusahaan itu kini memiliki jiwa. Program-program seperti beasiswa untuk anak-anak karyawan,
cuti melahirkan selama 6 bulan bagi ibu dan ayah, serta investasi besar dalam energi terbarukan telah menjadikan Maheswari Group sebagai tolok ukur etika korporat di Asia Tenggara. Alina tidak hanya memimpin, ia menginspirasi. Hari itu, agendanya padat. Rapat pagi adalah dengan tim legal mengenai tawaran akuisisi sebuah perusahaan teknologi rintisan yang berpotensi merevolusi logistik. Di ruang dewan yang sama tempat ia pernah menghancurkan suaminya, ia kini duduk dengan tenang di kursi pimpinan, mendengarkan argumen dari berbagai direktur. Dari sisi finansial, ini adalah langkah yang sangat menguntungkan, Bu Alina, ujar Direktur Keuangan. Proyeksi keuntungan kita akan meroket dalam 3 tahun. Namun, dari sisi etis, ada masalah, sela Kepala Divisi SDM. Perusahaan rintisan ini dikenal memiliki budaya kerja yang eksploitatif. Jam kerja yang tidak manusiawi, tekanan yang tinggi. Jika kita mengakuisisi mereka, kita akan membeli masalah itu. Ini bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah kita bangun. Beberapa tahun yang lalu, Alina yang dipenuhi amarah mungkin akan memilih opsi yang paling menguntungkan secara finansial sebagai unjuk kekuatan. Namun, Alina yang sekarang berbeda. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk mengakumulasi, melainkan pada kemampuan untuk membangun sesuatu yang berkelanjutan dan bermartabat. Kita tidak akan melakukan akuisisi, putusnya setelah hening sejenak. Para direktur menatapnya. Sebaliknya, tawarkan mereka kemitraan strategis. Kita akan berinvestasi di teknologi mereka, dengan syarat mereka harus mengadopsi standar ketenagakerjaan dan budaya kerja Maheswari Group. Kita tidak hanya membeli produk mereka, kita membantu mereka menjadi perusahaan yang lebih baik. Ini mungkin jalan yang lebih lambat, tetapi ini adalah jalan yang benar. Keputusan itu disambut dengan anggukan hormat. Itulah ciri khas kepemimpinan Alina, perpaduan antara ketajaman bisnis dan kompas moral yang kuat. Ia tidak hanya mengejar profit, ia mengejar progres. Siang harinya, ia meninggalkan gemerlap dunia korporat untuk mengunjungi dunia lain yang menjadi detak jantung barunya, Rumah Sakit Anak Pusat Riset Kanker Maheswari. Saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang bersih dan penuh warna, sapaan hangat datang dari para dokter, perawat, dan keluarga pasien. Ia bukan lagi sosok CEO yang ditakuti, di sini ia adalah Ibu Alina, sang pelindung. Ia meluangkan waktu 1 jam untuk membacakan dongeng di ruang bermain bangsal anak-anak. Di sana, dikelilingi oleh anak-anak dengan berbagai kondisi, beberapa dengan infus menempel di tangan mereka, Alina menemukan makna terdalam dari semua kerja kerasnya. Ia melihat wajah seorang ibu muda yang tampak lelah namun penuh harapan saat dokter menjelaskan kemajuan terapi anaknya. Terapi itu bisa diakses oleh keluarga tersebut secara gratis, berkat subsidi penuh dari yayasan yang didanai Alina. Anak saya, Bima, selalu menunggu-nunggu hari Rabu, Bu, bisik ibu muda itu kepadanya. Karena itu hari kunjungan ibu. Terima kasih atas segalanya. Alina hanya tersenyum dan menggenggam tangan ibu itu. Disinilah balas dendamnya yang sejati berlabuh. Bukan pada kehancuran musuh-musuhnya, tetapi pada pembangunan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ia telah mengubah racun pengkhianatan menjadi obat bagi orang lain. Malam itu, ia menolak beberapa undangan makan malam mewah dan memilih untuk makan malam sederhana di rumah bersama Pak Tirtayasa. Pria tua itu, dengan rambut yang kini memutih sepenuhnya, telah menjadi figur ayah dan sahabat terdekatnya. Aku kadang berpikir, Pak, ujar Alina sambil menatap bintang-bintang dari teras rumahnya. Jika semua peristiwa buruk itu tidak terjadi, akan menjadi seperti apa aku sekarang. Pak Tirtayasa menyesap tehnya. Mungkin kau akan tetap menjadi Nyonya Bramantio yang baik hati, hidup dalam sangkar emasmu, tidak pernah menyadari kekuatan penuh yang kau miliki. Badai itu memang mengerikan, Nona. Tapi ia merobohkan pohon-pohon yang keropos dan memaksa akar pohon yang kuat untuk mencengkeram bumi lebih dalam lagi. Kau adalah pohon yang kuat itu. Alina merenungkan kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat masa lalunya tanpa rasa sakit. Ia melihatnya sebagai sebuah proses inisiasi yang menyakitkan, sebuah baptisan api yang menempa dirinya menjadi sosok seperti sekarang. Ia tidak akan pernah memilih jalan itu, tetapi kini setelah melaluinya, ia tidak akan menukarnya dengan apapun.
Ia telah menemukan dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar dari semuanya. Hari ketika Rania Adelia melangkah keluar dari gerbang lembaga pemasyarakatan wanita adalah hari yang sunyi. Langit mendung, seolah turut merasakan kehampaan di hatinya. Tidak ada keluarga yang menjemput. Tidak ada teman yang menunggu. Ia hanya membawa sebuah tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan sedikit uang sisa kerja di dalam penjara. Dunia yang dulu begitu ingin ia taklukkan kini terasa asing dan menakutkan. Bulan-bulan pertama adalah yang paling berat. Ia mencoba kembali ke Jakarta, tetapi kota itu terus-menerus mengingatkannya pada kegagalannya. Wajahnya, meskipun sedikit berubah, masih bisa dikenali. Tatapan sinis dan bisik-bisik di belakang punggungnya menjadi penyiksaan sehari-hari. Ia mencoba melamar pekerjaan di sebuah toko baju, tetapi sang pemilik mengenalinya dan menolaknya mentah-mentah. Malam-malam ia habiskan di penginapan murah, menangisi nasibnya, menyalahkan Bram, menyalahkan Alina, menyalahkan dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, air matanya mengering, dan tenaganya untuk menyalahkan pun habis. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang brutal. Ini adalah hidupnya sekarang, hasil dari pilihannya sendiri. Titik baliknya terjadi di sebuah warteg kecil saat ia kehabisan uang. Ia hanya bisa memesan nasi dan teh tawar. Pemilik warteg, seorang ibu tua berwajah teduh, melihat keputusasaan di matanya. Tanpa berkata apa-apa, ibu itu menambahkan sepotong tempe dan sayur ke piringnya. "Makanlah, enduk. Biar ada tenaga untuk besok," katanya singkat. Kebaikan kecil tanpa pamrih itu meruntuhkan pertahanan terakhir Rania. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu mengambil, menuntut, dan memanfaatkan. Ia tidak pernah benar-benar memberi. Malam itu, ia membuat keputusan. Ia akan berhenti lari dari masa lalunya dan mulai membangun masa depan, sekecil dan sesederhana apapun itu. Ia menjual satu-satunya perhiasan tersisa yang berhasil ia sembunyikan, sebuah anting emas kecil, dan menggunakan uangnya untuk membeli tiket bus ke sebuah kota industri di Jawa Tengah, tempat tak seorang pun mengenalnya. Ia mengubah namanya menjadi Ani, memotong pendek rambutnya, dan mulai mencari pekerjaan di pabrik-pabrik. Kini, 5 tahun kemudian, Ani adalah salah satu pekerja paling rajin di sebuah pabrik garmen. Hidupnya adalah sebuah rutinitas yang monoton. Bangun sebelum fajar, bekerja di tengah deru mesin hingga petang, lalu kembali ke kamar kosnya yang kecil dan bersih. Ia tidak punya banyak teman, ia lebih banyak diam, menjaga jarak. Kemewahan terbesarnya adalah membeli semangkuk bakso di akhir pekan. Suatu sore, saat sedang menunggu angkot, matanya tertumbuk pada sebuah kios koran. Di sampul sebuah majalah bisnis terkemuka, terpampang wajah Alina Maheswari yang tersenyum penuh wibawa. Judulnya tertulis besar, "Alina Leslie, membangun imperium dengan hati." Rania menatap wajah itu lama. Tidak ada lagi rasa iri yang membakar atau kebencian yang getir. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang sunyi. Alina pantas mendapatkan semua itu. Ia kuat, ia cerdas, dan ia memiliki integritas. Sesuatu yang tidak pernah Rania miliki. Ia melihat Alina bukan lagi sebagai saingan atau musuh, tetapi sebagai pengingat abadi akan jalan salah yang pernah ia ambil. Dengan helaan napas panjang, Rania berbalik saat angkotnya tiba. Ia naik dan duduk di pojok, menatap jalanan kota kecilnya yang berdebu. Hidupnya mungkin sederhana dan berat, tetapi hidup ini jujur. Setiap rupiah yang ia hasilkan adalah dari keringatnya sendiri. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi manipulasi. Dalam keheningan dan kerja kerasnya, Rania Adelia, atau Ani, secara perlahan menemukan bentuk penebusannya sendiri. Waktu di dalam penjara berjalan dengan ritme yang berbeda. 1 hari terasa seperti seminggu, dan 1 tahun terasa seperti seabad. Bagi Bramantio, 5 tahun pertama dari hukumannya adalah sebuah perjalanan panjang melintasi gurun penyesalan. Tahun-tahun awal adalah yang paling sulit. Egonya yang hancur berkeping-keping membuatnya menjadi narapidana yang pemarah dan penyendiri. Ia menolak untuk bekerja sama, sering terlibat perkelahian kecil, dan menghabiskan banyak waktu di sel isolasi. Ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Perubahan itu datang secara bertahap. Kesendirian yang total memaksanya untuk akhirnya berdialog dengan satu-satunya orang yang tidak bisa ia hindari, dirinya sendiri.
Ia mulai melihat kembali seluruh hidupnya, bukan sebagai film heroik yang ia karang sendiri, tetapi sebagai sebuah tragedi kebodohan. Ia melihat cinta tulus Alina yang ia sia-siakan, kesetiaannya yang ia balas dengan pengkhianatan, dan kesempatan emas yang ia bakar menjadi abu. Ia mulai menghabiskan waktunya di perpustakaan penjara. Ia membaca tanpa henti, dari buku-buku agama hingga novel klasik. Di antara halaman-halaman buku itulah, ia mulai memahami konsep-konsep seperti tanggung jawab, konsekuensi, dan penebusan dosa. Momen puncaknya adalah saat ia menulis sebuah surat untuk orang tuanya pada ulang tahun pernikahan mereka. Surat itu setebal 20 halaman, ditulis tangan dengan tulisan yang gemetar. "Ayah, Ibu maafkan aku," tulisnya di halaman pertama. "Bukan hanya maaf karena telah mempermalukan kalian, tetapi maaf karena aku telah menjadi anak yang gagal memahami ajaran kalian. Kalian membesarkanku dengan kesederhanaan dan kejujuran, tetapi aku malah silau oleh kemewahan dan keserakahan. Aku mengejar bayang-bayang dan mengira itu adalah matahari. Aku pikir status dan uang adalah segalanya, padahal kehormatan dan cinta dari keluarga adalah harta yang tak ternilai, harta yang telah aku buang. Aku tidak lagi meminta untuk dimaafkan, karena aku tahu lukanya terlalu dalam. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa putra kalian yang bodoh ini akhirnya mengerti. Setiap hari di sini adalah caraku membayar utang, bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada kalian, dan kepada Alina. Aku tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah aku hancurkan, tetapi aku bersumpah, sisa hidupku akan aku gunakan untuk menjadi orang yang pantas menyandang nama keluarga kita lagi, meskipun hanya dalam diam." Surat itu adalah katarsis baginya. Untuk pertama kalinya, ia mengambil tanggung jawab penuh tanpa satupun alasan. Sejak saat itu, sikapnya di penjara berubah. Ia menjadi narapidana teladan, bekerja dengan rajin di bengkel kayu, dan bahkan mengajar beberapa narapidana lain untuk membaca dan menulis. Menjelang tahun ke-7 masa hukumannya, ia mendengar kabar bahwa ia akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Tidak ada euforia di hatinya. Yang ada hanyalah rasa gentar. Dunia di luar sana telah berubah. Ia tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tujuannya setelah bebas bukanlah untuk meraih kembali kejayaannya, melainkan untuk hidup sederhana, merawat kedua orang tuanya yang sudah renta, dan mencari kedamaian dalam keheningan, sama seperti Rania, namun dengan beban penyesalan yang jauh lebih berat. Penutup, bunga yang mekar sempurna. Sore itu, saat senja mulai mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga dan ungu, Alina Maheswari berdiri sendirian di balkon kantornya. Dari puncak gedung Maheswari, ia menatap kota yang terhampar di bawahnya, jutaan lampu berkelip seperti galaksi buatan manusia. Ia tidak lagi memikirkan Bram atau Rania. Mereka telah menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya yang tebal. Kisah mereka telah selesai, diadili oleh waktu dan takdir. Kisahnya sendiri, sebaliknya, terasa baru saja dimulai. Pengkhianatan yang pernah merobek hatinya kini telah menjadi sumber kekuatannya yang terdalam. Ia belajar bahwa terkadang, hal-hal terburuk yang terjadi pada kita bisa menjadi katalisator untuk hal-hal terbaik yang bisa kita capai. Ia tidak akan memilih jalan itu, tetapi ia bersyukur atas tujuan yang ia capai karenanya. Di atas mejanya, gambar dari gadis kecil di rumah sakit tadi pagi tergeletak di samping laporan keuangan kuartalan yang mengesankan. Matahari yang tersenyum dan taman bunga berwarna-warni. Alina mengambil gambar itu dan tersenyum. Itulah potret hidupnya sekarang. Setelah api, setelah badai, tamannya telah tumbuh kembali, lebih subur, lebih kuat, dan lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Dan di taman itu, ia adalah sang mentari sekaligus sang perawat. Ia utuh. Ia berdaulat. Ia damai.